selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, selesai. Bapak Ibu, sebelum masuk ke paparan yang akan disampaikan oleh Bu Lia, eh, izinkan saya juga ingin membacakan CV dari Bu Lia ini ya, Bapak Ibu. Hari ini kita dapat kesempatan yang sangat istimewa karena dihadiri oleh seorang narasumber yang sangat handal, yaitu Bu Lia Zalilia. Bu Lia Zalilia ini adalah seorang pengembang teknologi pembelajaran di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga termasuk salah satu pembina kami di Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Kabupaten Cianjur. Dan hari ini beliau akan menyampaikan materi webinar yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam transformasi pendidikan. Beliau eh, memang dari sejak apa namanya sudah sangat piawai ya dalam terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran karena beliau adalah salah satu lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Untuk S1-nya ya Bu ya. S2. Oh, S2-nya. Oh ya, S1-nya dari Universitas Langlang Buana. Kemudian juga untuk apa namanya? Pengalaman yang terkait dengan pendidikan itu memang beliau sudah tergabung di MP4TK IPA sebelum menjadi Balai Besar Guru Penggerak ya Bu ya. Kemudian juga beliau tergabung di Semeo Regional Center for GTAP of Science, ICT and Network Officer, dan Evaluate and Report Division Staff. Kemudian untuk pengalaman pelatihannya yang sangat mendunia, ini internasional semua ya. Jadi silakan Bapak Ibu dibaca saja. Oleh karena itu tanpa apa namanya, tanpa menunda-nunda lagi, sepertinya rekan-rekan ini di sini sudah apa namanya, sudah tidak sabar. Sambil kita juga menunggu teman-teman yang lain yang masih ada di grup yang belum tergabung di Meet ini. Karena kalau tidak salah saya melihat perkembangan pendaftar di PMM untuk webinar kali ini sudah mencapai 197 orang ya Bapak Ibu, dan hari ini kita baru ada yang masuk sekitar 65 orang. Dan mudah-mudahan nanti masih terus berdatangan. Dan pastikan Bapak Ibu untuk bisa mengeklik meeting yang ada di PMM-nya supaya memang aktivitas Bapak Ibu di PMM memang terbaca gitu. Jadi tidak meminta link meeting yang ada di grup. Jadi kalau misalkan link meeting ada di grup kan tidak apa namanya, tidak pas ngekliknya mungkin tidak akan terdetek di apa namanya di pusat server PMM-nya. Tapi kalau kita buka di PMM-nya, buka komunitas kita, kemudian akan muncul tema webinar hari ini, lalu klik saja nanti ada join meeting. Klik join meeting itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya persilakan saja sepenuhnya kepada Bulia untuk mempresentasikan paparan tentang kecerdasan buatan dalam transformasi pendidikan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Teh Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu. Sampai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, perkenalkan kami hari ini ingin mengenalkan sesuatu yang sedang booming, sedang hit ya. Kata Teh Ai juga
betul sekali ya. Kalau kata orang Sunda itu pakai angin gitu ya, ai gitu. Nah, kalau pakai orang luar itu nyebutnya menjadi AI. Jadi nanti bilang ke Teh Ai jangan Teh AI gitu ya, jangan ke Teh Ai aja tetap ya, gitu. Iya, Bu Dian gimana Bu? Saudara Isen duluan, nanti aja ya. Oke? Oke, siap. Ini pasti banyak nama Ai atau Teh AI gitu ya di sini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. AI for Teacher atau Artificial Intelligence for Teacher. Pemanfaatan AI atau artificial bagi guru dalam pembelajaran. Namanya juga artificial Bapak Ibu ya, berarti buatan gitu ya. Kalau Bapak Ibu biasanya membeli apa namanya? Pagi ibu nih gitu, Bapak-bapak juga mungkin ya. Beli bunga gitu. Yang mana yang artificial atau yang nyata gitu. Nah, yang apa namanya? Real. Artificial aja. Nah, udah kan biasa kan Bapak Ibu ya. Nama-nama seperti itu udah Bapak Ibu sering sebutkan. Nah, artificial atau buatan intelijen cerdas gitu ya Bapak Ibu kalau secara kata seperti itu. Mari kita lihat dalamnya. Nah, sebelumnya tadi kan CV saya sudah diperlihatkan oleh Teh Ai, bukan Teh Ai. Teh Ai, saya Lia Jalilia, tapi saya coba berkenalan Bapak Ibu dalam bentuk lain. Kalau suaranya tidak terdengar, Bapak Ibu bisa langsung bilang ya. Coba. Masih P4TK, mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu sekilas tentang saya. Nah, itu videonya saya buat menggunakan Powtoon, tapi waktu itu Powtoon saya masih berbayar, dibayarin sama kantor P4TK, jadi tidak ada tulisan Powtoonnya. Nah, sekarang sudah nggak ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau ingin membuat video-video seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan yang gratis, bisa Powtoon, Canva sekarang ya, kemudian Animaker gitu ya. Saya sekarang lebih suka ke Animaker karena lebih banyak animasi-animasi yang digunakan, tinggal pakai gitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kalau Bapak Ibu berminat, nanti tulis di chat, request nih ke timnya Teh Ai. Nanti seri 2 apa ya mau kita bikin? Misalkan, kita bikin video pembelajaran seperti tadi Bu, atau animasi atau dan lain sebagainya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah punya agenda di seri 1 gitu ya. Nanti ke depan mau ekspor apa lagi tuh gitu ya. Seperti yang tadi video pembelajaran. Oke, apalagi? Apalagi. Nah, itu aspirasi dari Bapak Ibu akan kita coba nanti coba kolaborasi bersama di tim untuk dijadikan tema-tema
untuk seri 2. Nah, jangan berhenti di sini Bapak Ibu di seri 1. Mari kita coba berbagi bersama, berkolaborasi untuk memajukan pendidikan khususnya di Cianjur. Siap? Oke, Siap, terima Ibu. kasih. Oke, sudah itu ya. Selanjutnya, nah saya akan membahas beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu AI, kemudian AI dalam pendidikan itu seperti apa, tool atau kalau saya sebut tool, orang teknik ya biasa Bapak Ibu, atau alat-alat yang digunakan oleh guru dengan berbantuan AI ini, dan detektor AI gitu ya. Kenapa demikian? Karena anak-anak ya, karena anak-anak sekarang itu kalau Bapak Ibu ngasih PR, bisa jadi tuh yang ngerjainnya AI gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, wih bagus banget nih, lengkap banget nih gitu. Nah, si jawaban-jawabannya tanpa Bapak Ibu bandingkan apakah itu pekerjaan dari AI murni atau dia sudah kurasi lagi atau dia sudah modifikasi lagi atau dia hanya mencuplik sebagian. Nah, gitu Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu tahu dia pakai AI atau enggak. Nah, kita pakai yang namanya detektor AI gitu ya. Oke. Ya, bagian yang pertama, apa itu AI? Nah, kita mulai dari sini nih. Suara saya ada feedbacknya nggak Bapak Ibu? Enggak, Bu, Ada, enggak. Bu. Normal. Aman, siap. Aman, Bu, aman. Bagus, aman Bu, bagus. Oke, Pak Aman sebut terus ya. Bukan Pak Amin ya. Siap. Kita mulai dari sini gitu ya. Yang pertama adalah ada era industri, era society. Nah, Bapak Ibu udah kenal belum nih? Apaan sih Bu Lia gitu ya, era industri, era society, era-eraan kalau kata orang Sunda mah beda ya. Kalau era Sunda itu isin, kalau eranya bahasa Indonesia itu berarti zamannya gitu Bapak Ibu ya. Ya kita mulai dari era industri deh gitu ya. Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, ini udah bilang era industrinya 40. Kemudian sebelumnya berarti ada 10, 20, 30 dong gitu ya. Nah, 10 itu dimulai dari penemuan mesin uap Bapak Ibu. Nah, siapa sih penemunya? Ayo Bapak Ibu. James Watt. Wah, keren. James Watt ya. Tahun berapa ya kira-kira ya? Ayo. 1800-an lah. Iyalah segitu. Siapa? Terima kasih luar biasa. Iya, sekitar 1850-an ya, mendekati 1900. Betul sekali, itu era 1.0, era industri gitu ya. 1.0 yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Mengapa demikian? Yang awalnya masyarakatnya kan biasanya berburu gitu ya, bertani sederhana saja gitu ya, atau melakukan pertukaran hanya pada di tempat tersebut saja gitu ya. Dengan penemuan mesin uap ini otomatis akan ada tadi, ada dampak positif, ada dampak negatif dari semua itu ya tentunya. Dampak positifnya banyak Bapak Ibu, kira-kira apa nih? Apa ya? Adanya listrik, Bu. Belum, kan baru mesin uap. Oh, sorry. Apa ya? Adanya itu Bu, mesin penggerak. Iya, betul. Mesin penggerak yang digerakkan oleh uap gitu ya, Pak ya. Orang lain nggak bisa Awal dengar. pembuatan kereta api. Keren, betul. Iya. Bayangkan Bapak Ibu, yang awalnya saya punya sawah berapa hektar gitu ya. Kan dulu mah ya mungkin apa namanya? Lahan-lahannya luas, belum diisi gitu ya. Saya tanam, saya jual ya di situ aja gitu bergeraknya.
Dengan adanya mesin uap, dengan adanya kereta mesin uap, ya, dijadikan kereta, mesin uap dijadikan kereta, ada pergerakan tentunya di situ, ada pergerakan industri atau jual beli di sana, ekonomi di sana, gitu. Yang awalnya hanya di daerah tertentu, jadi ada ekspor ke daerah lain menggunakan kereta api tersebut atau kendaraan-kendaraan atau mesin-mesin yang menggunakan mesin uap tersebut. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Otomatis itu mengubah kehidupan atau dalam hal ini disebut dengan industri. Nah, itu mulai ada di mesin industri yang membuat mesin uap gitu. Untuk apa? Untuk pengangkutan barang dan lain-lain, gitu ya. Nah, lanjut ke 2.0. Tadi 1.0 sudah, 2.0 itu dimulai dengan adanya apa ya? Penemuan itu Bu, listrik. Bola lampu. Wow, mantap. Siapa penemunya, Pak? Thomas Watt. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Saya bukan nanya guru IPA nih, siapa aja lah boleh ya. Hukum di fisika apa? Oh ya, mangga. Langsung saja. Dari F. Alexander Volta. Alexander Volta, apalagi F. Bukan V, F. Oh, Michael Faraday. Faraday. Bukan Paradise ya, Paradise mah itu ya, surga Faraday gitu ya. Ya, beliau disebut dengan Bapak listrik gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu kalau dapat pengumuman nih dari PLN pada jam sekian sampai dengan jam sekian PLN mematikan listrik pada area tersebut. Bapak Ibu suka panik nggak? Apalagi kalau Ya, malam. sekarang Bu di saya kayak gini, pas pisan. Udah 2 hari Bu. 2 hari? Wah. Iya, luar udah 2 biasa. hari. Dari pagi sampai jam 5 sore. Sekarang juga masih mati lampu. Oh gitu. Kalau malam-malam baru ada gitu Pak? Kenapa Bu? Kalau malam-malam baru ada gitu ya? Ya, maghrib baru nyala Bu. Oh, maghrib Ini baru ada nyala. pemeliharaan jalur listrik, jalur kabel pemangkasan. Ya. Betul. Ada kebiasaan yang berubah nggak Pak dari situ? Oh iya, jelas. Betul. Prepare dari awal Bu. Wah, Laptop iya. dicas. Semua dicasin dulu kalau Iya. masuk power bank. Power bank punya berapa nih di rumah? Ayo lah, Iya. pas aja dulu semua sebelum Iya, semuanya iya. mati ya Pak ya. Ya. Ya, betul. Ya, ini dampak positifnya ya Bapak Ibu ya, dampak positifnya seperti itu tadi. Kebayang yang asalnya tadi ya sudah ada pergerakan industri dari satu wilayah ke wilayah lain, yang sekarang itu adalah pergerakan kebiasaan manusia seperti tadi. Nggak ada listrik, gimana dong gitu ya, karena kita banyak peralatan yang menggunakan listrik terutama seperti itu. Jadi yang awalnya hanya mengandalkan cahaya dari alam atau matahari atau yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala begitu ya Bapak Ibu ya. Dari pagi sampai dengan sore berubah gitu ya. Kehidupannya berubah menjadi 24 jam. Otomatis sektor industrinya juga jadi 24 jam gitu. Jadi ada perubahan ekonomi lagi di sana. Terhadap pendidikan tentu saja begitu ya berubah nantilah itu ya. Di akhir akan saya bahas. Oke, itu yang di Society 2. Dampaknya banyak tentu gitu ya. Sekarang kita pun merasakan apa tadi kata Bapak, nggak ada listrik aja gimana ya nanti laptop saya nggak nyala-nyala kalau malam, kalau pagi malah dibutuhkannya pagi pada saat kerja gitu ya. Nah sedangkan baterai laptop saya hanya cukup 2 jam ya wassalam gitu ya Pak ya. Nah, gitu. Oke. Setelah 2.0 kita naik ke 3.0 nih Bapak Ibu. 3.0 itu diawali dengan adanya Komputer Bu dan robot. iya betul. Awalnya komputer dulu itu komputer itu segede apa Bapak Ibu? Alatnya dulu tuh. Saya waktu belajar pertama S1 tuh segede lapangan bola. Bayang ya Bapak Ibu alat-alat segede gitu.
kartunya segimana besar, saya masih melihat kartu chip yang dari dosen saya itu ya. Ini dulu katanya saya nyimpen ini 2 mega atau berapa mega gitu ya buat tesisnya dia di Jerman pada waktu itu. Saya waktu kuliah masih pakai flash disk Bapak Ibu, flash disk belum ada, deng, apa floppy disk. Nah, mungkin Bapak Ibu yang milenial tuh nggak tahu floppy disk kayak gimana gitu ya. Floppy, iya, yang ukuran Disket. disket, betul, disket ukuran 5,5, ukuran 3,5 gitu ya. Nah, itu betul. Jadi ukuran seperti itu gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu komputernya dibawa kemana-mana, benar nggak sih? Betul sekali. Betul sekali. Laptop Bapak Ibu dibawa kemana-mana. Bahkan HP pun gitu ya, karena udah smart, ini termasuk kategori gitu ya, kategori peralatan yang cerdas juga. Nah, itu era 3.0 itu ya. Ada otomatisasi pekerjaan manusia yang dibantu oleh komputer. Ada juga pertukaran informasi mulai dikenalkan dengan internet gitu Bapak Ibu. Nah, sampai situ dulu 3.0. Baru 4.0. Nah, data-data itu banyak sekarang. Saya nih sedang di Palembang Bapak Ibu kebetulan. Saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di Cianjur langsung gitu ya. Data yang ada di saya bisa langsung dikoneksikan kepada Bapak Ibu gitu ya. Itu 4.0 Internet of Things. Nah, ini sebetulnya dia itu ingin menghubungkan benda-benda yang awalnya tidak bisa mengirimkan data sama sekali gitu ya, tidak bisa memberikan apapun menjadi benda yang perantara untuk mengirimkan data seperti ini gitu ya. Saya bisa mengirimkan data kepada Bapak Ibu melalui laptop dan Gmeet ini gitu Bapak Ibu. Internet of Things, internet di mana saja gitu. Kebayang Bapak Ibu apakah sekarang mending nggak ada SMS daripada nggak ada data? Atau SMS yang malah sekarang udah nggak digunakan, betul tidak? Nggak pernah digunain lagi, Bu. Iya, iya ya, udah nggak digunakan lagi, betul Bapak Ibu. Ya, itu ya contohnya. Tadi katanya ingin benda itu mengirimkan sesuatu yang bisa dibaca atau dipahami informasinya orang-orang lain. Contoh yang lebih lagi kalau misalkan Bapak Ibu jangan jauh-jauh lah ya, kalau kulkas yang pintar itu seperti apa, biar tidak usah membayangkan. Bapak Ibu sudah di kantor ataupun di sekolah ada yang pakai CCTV atau di rumah? Ya Bu, ada. Ada Iya betul. Itu adalah salah satu bentuk era industri 4.0. Jadi benda mati asalnya kamera seperti itu kan, kita bawa kamera tetapi kita tidak bisa lihat informasi apapun dari kamera kalau berjauhan gitu ya. Nah, dari benda mati CCTV ini dihubungkan dengan internet, kita bisa lihat secara real time apa informasi yang ada pada saat itu di daerah tersebut atau di ruangan tersebut dari CCTV. Benda mati mengirimkan informasi gitu ya, data-data. Nah, dari data-data berseliweran ini banyak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika saya kuliah, tesis saya judulnya tadi ada data mining, itu ada data tadi, data siswa kalau di Bapak Ibu tentunya. Kalau kita belanja ada data user dan lain sebagainya. Digali gitu ya, atau disebut dengan data mining. Nah, gitu. Ini jadi sebuah inovasi masih di era industri sebetulnya Bapak Ibu, di 4.0. Apa yang disebut dengan big data gitu ya. Big data ini menjadi sumber data untuk AI ini. Apa pertanyaan-pertanyaannya? Bapak Ibu ketik yang di Google, di apapun, dia simpan menjadi sebuah kecerdasan gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanya ini, nanti jawabnya itu dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan gitu ya, atau disebut dengan artificial intelligence. Nah, contoh yang saya waktu tesis Bapak Ibu, saya punya menganalisis data waktu itu dari 300 orang siswa kelas 1 sampai dengan lulus, saya analisis
yang menjadi indikator siswa ini lulus dengan baik apa gitu faktornya. Saya menggunakan algoritma Digicentry menggunakan Digicentry dengan algoritmanya C45. Itu saya ingin melihat apakah yang latar belakang anak yang pintar, tidak ternyata. Apakah latar belakang orang tua yang notabene pendidikannya S1, S2, S3 mengantarkan anaknya lulus? Tidak juga. Itu adalah data-data yang menjadi pengecoh. Jadi saya udah pruning duluan, udah hapus-hapusin data itu karena menjadi pengecoh ketika saya masukkan sebagai data. Nah, setelah saya pruning, setelah saya pangkas-pangkas kan tree ya, berarti mangkas-mangkas dahannya itu, ternyata yang berdampak pada kelulusan anak itu apa? Yaitu pola belajar dia ketika dia konsisten di semester 1-2 dilanjut dengan semester 3-4. Iya, 3-4-5 itu yang berpengaruh menurut hasil dari riset saya waktu itu. Ya, itu data-data yang tadi itu adalah dipelajari nih sama mesin AI ini dipelajari itu datanya apa saja, mengapa demikian, begitu ya. Kemudian apa yang menyebabkan, kemudian apa kesimpulannya, sehingga saya membuat sebuah prediksi. Nah, AI itu seperti itu, prediksi. Jika maka, gitu ya. Jika, nah saya waktu itu, jika anak ini belajar betul-betul pada semester 3, 4, 5, maka nilainya bagus untuk mapel ini, terutama yang EBTANAS waktu itu. Itu Bapak Ibu kesimpulan dari tesis saya. Nah, ini AI ini dia mentren ya. Dia ada beberapa data dimasukkan kemudian dia belajari data-data tersebut sehingga membuat sebuah prediksi. AI ini produk dari era industri 4.0 Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan era industri 5.0? Nih. Jangan sampai, kan katanya ini cerdasnya, kan meniru manusia, gitu ya, kecerdasan yang meniru otak manusia, artinya itu ya. Katanya meniru otak manusia, jangan sampai kita yang membuatnya kalah dengan mesin ini, Bapak Ibu itu. Makanya orang Jepang menciptakan ini, era Society 5.0, gitu ya. Meskipun mesin-mesin tersebut membantu kita lebih cerdas gitu ya, tetapi manusialah yang sangat berperan untuk mentren atau mengadaptasi kemampuan AI ini, bahkan untuk kesejahteraan hidupnya, itu kata orang Jepang. Jadi yang disebut dengan era Society 5.0, manusialah yang sangat berperan untuk mengoptimalkan teknologi AI. Apalagi Bapak Ibu, bagaimana nih di pembelajaran di kelas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dengan AI ini kita jangan ditelan mentah-mentah, tetapi diadopsi apa yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyikapinya, bagaimana memanfaatkannya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, sip. Definisi dari AI itu sendiri, Bapak Ibu ada beberapa definisi. Menurut Suparman, software atau hardware ya, peralatan kan di dalamnya ada perangkat lunak atau perangkat keras gitu ya, yang menirukan fungsi otak. Kemudian menurut Setiawan, ilmu komputer otomatisasi yang menirukan tingkah laku yang cerdas. Menurut Turing, perilaku mesin cerdas seperti yang dikerjakan oleh manusia. Nah, AI ini sebetulnya ilmu komputer, Bapak Ibu ya, ilmu komputer atau hardware atau software atau peralatan apapun gitu ya, yang menirukan kecerdasan manusia. Gitu Bapak Ibu ya, bukan AI yang lebih pintar, bukan, tetapi yang membuat AI lah yang ingin menirukan manusia. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang banyak robot-robot gitu yang diciptakan untuk di kelas membantu siswa gitu kalau tidak ada gurunya gitu ya. Sophie, nanti kalau Bapak Ibu bisa googling namanya Sophie, itu udah cantik ya, ditanya apapun dia pintar.
Bukan Shopee yang 99, bukan ya Bu ya. Yang 99 apa Bu? Belanja eta Bu. All shop. Betul, ibu-ibu mah pasti tahu ya. Shopee 99. Nah, sekarang 99 kan Bu ya? Oke, definisi AI. Nah, yang selanjutnya adalah definisi AI dalam berbagai sudut pandang. Secara penelitian, sebuah studi komputer untuk melakukan sesuatu yang sebaik manusia. Tetap ya pengen niruin manusia. Kalau dari sisi bisnis, peralatan yang memiliki kekuatan yang lebih untuk menyelesaikan masalah bisnis gitu. Kalau dari sisi kecerdasan, mesin cerdas yang mampu berbuat seperti manusia. Nah, ini bentuknya seperti program. Kalau tadi saya cerita algoritma, algoritma itu seperti pemrograman untuk sebuah software komputer. Nah, itu untuk apa? Untuk problem solving atau searching ya. Selanjutnya komponen AI nih Bapak Ibu hanya 2 gitu ya. Yang pertama adalah yang berbasis pengetahuan dan yang kedua adalah motor inference-nya. Seperti tadi saya cerita. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada data siswa, ada data latar belakang, ada data ekonomi, misalkan ada data orang tua siswa, ada data misalkan kebiasaan belajar, dan itu adalah fakta-fakta gitu ya, atau knowledge base, fakta-fakta tentang siswa ini, teorinya, teori belajar dan lain sebagainya gitu ya. Fakta dan hubungan yang misalkan tadi saya mencari hubungan adalah apakah yang menyebabkan siswa ini lulus, faktor apa saja yang membuat siswa ini lulus dengan baik gitu. Itu knowledge base gitu ya. Pengetahuan, berbasis pengetahuan itu sebagai input. Nah, dijadikan dalam sebuah pertanyaan atau masalah gitu. Nah, diolah oleh siapa? Diolah oleh sebuah motor inferensi atau inference engine. Tadi motornya saya menggunakan yang algoritma C45 gitu ya, untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya apa nih yang membuat siswa ini lulus dengan baik? Nah, jika belajar dengan baik di semester 3, 4, 5 gitu ya, maka dia lulus dengan baik. Kesimpulannya seperti itu. Bukan dari tadi faktor ekonomi bukan, orang tua juga bukan, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, itu kesimpulannya. Jadi apakah teori atau informasi yang keluar dari mesin infrared ini sudah benar atau tidak? Untuk membuktikannya dimasukkan lagi data yang baru. Apakah bisa betul atau tidak? Kalau betul berarti teori tentang jika siswa semester 3, 4, 5 belajar dengan baik, dia lulus, itu sudah memenuhi syarat sebagai informasi baru atau output ini, output jawaban dan solusi. Gitu Bapak Ibu ya. Mari kita simak Bapak Ibu, apa itu AI. AI sama sekali nggak seperti yang dikira. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeremin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya.
seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Gitu Bapak Ibu-nya. Jadi AI itu bukan pesaing gitu ya. Tapi dapat membantu kita. Yang sangat perlu kita terapkan kepada anak-anak adalah bagaimana kita mengadaptasi AI ini gitu ya sehingga dapat membantu dalam pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Tadi yang sangat penting juga diberikan kepada anak-anak adalah bagaimana tadi era society 5.0 hubungan manusia lah gitu ya, empati, curiosity atau rasa penasaran. Nah, Bapak Ibu kayak tadi nih Bapak Ibu lihat video, oh saya mau dong kayak gitu, gimana sih caranya? Nah, rasa penasaran itulah yang membuat Bapak Ibu bergabung hari ini juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan rasa penasaran Bapak Ibu lebih banyak sehingga Bapak Ibu mau ngoprek gitu kapanpun dimanapun, itu intinya. Dan tularkanlah itu yang kepada anak-anak sebagai bekal mereka untuk hidup nanti, tidak hanya belajar di kelas tetapi belajar dalam kehidupan nyata. Sebetulnya anak yang cerdas itu bukan anak yang jago juara umum di kelas atau di sekolah, tetapi anak yang bisa menyelesaikan masalah dengan keterampilan dan berpikir kritis di kehidupan nyatanya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, sip. Oke, sekarang masuk ke
bagian kedua yaitu AI dalam pendidikan. Apa itu gitu ya? Ya, kalau AI dalam pendidikan, nah Bapak Ibu di kurikulum Merdeka gitu ya, kurikulum Merdeka Bapak Ibu sudah menerapkan, saya yakin ya. Setiap orang mempunyai kurikulum personal sesuai cita-cita dan minat bakatnya. Sekarang kan di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, anak-anak di semester di kelas 10 itu untuk nanti peminatan mereka bisa memilih. Mereka nanti ke depan mau apa gitu ya. Nah, ini sudah menerapkan kurikulum kita itu sudah melihat ke depan mau seperti apa, sehingga mereka untuk nanti di kuliah nanti saya mau ngambil jurusan apa, materi apa yang kira-kira akan saya ambil sesuai dengan minat bakat saya, itu ya personality. Kemudian Bapak Ibu juga bisa analisis soal atau analisis pemahaman bahasa dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Form untuk anak-anak. Nah, di Google Form Bapak Ibu sudah ada ya, misalkan anak-anak mengisi apa, kemudian ada kesimpulannya secara visual. Nah, itu sudah mencoba sedikit-sedikit gitu ya. Itu contoh bantuan AI untuk analisis soal. Bahkan gitu ya, kalau Bapak Ibu menggunakan LMS, Kanvas, menggunakan Moodle dan lain-lain, statistik gitu ya, untuk soal tersebut sudah ada. Kalau Bapak Ibu menggunakan Quizzes atau Kahoot, sudah ada ya statistiknya, soal mana yang susah, soal mana yang salah gitu, bukan salah yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena rata-rata anak tidak bisa mengerjakan soal ini atau salah jawabannya. Seperti itu untuk analisis soal contohnya. Kemudian konten yang bervariatif, kreatif, untuk ilustrasi dan video Bapak Ibu. Kalau seperti tadi Bapak Ibu misalkan ingin membuat avatar atau gambar Bapak Ibu dalam bentuk kartun, masuk saja ke tadi ya, desain AI. Nah, di desain AI Bapak Ibu tinggal memasukkan foto Bapak Ibu, nanti akan keluar versi kartun dari Bapak Ibu, lucu-lucu gitu ya. Nah, kreatif konten di situ. Bapak Ibu juga bisa membuat video dalam waktu singkat dengan bantuan AI dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah virtual mentor gitu ya, membantu proses belajar atau voice assistant. Nah, Bapak Ibu secara tidak sengaja Bapak Ibu sering oke Google gitu ya. Kalau anak-anak sekarang sih jarang ya pengen nulis gitu ya untuk nanyain atau ke Google apa tentang apa gitu. Anak sekarang lebih suka ke apa Google, ayo Google gitu. Apa tentang ini, apa yang kamu ketahui tentang ini, apa yang kamu ketahui, nah seperti itu ya. Jadi voice translator atau Bapak Ibu sekarang ingin mentranslate gitu ya dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Atau Bapak Ibu ingin kalau mau ke luar negeri, Bapak Ibu bisa menyebutkan, memasukkan voice, nanti keluar translatornya seperti itu. Bahkan sekarang bisa membaca yang foto gitu. Jadi translator dalam bahasa yang kita inginkan gitu ya Bapak Ibu. Itu AI dalam pendidikan Bapak Ibu tadi untuk personalisasi kurikulum, untuk analisis, untuk smart content dan virtual mentor yang membantu kita gitu ya. Nah, ini yang saya titip ke Bapak Ibu karena ke depan itu kita jangan sampai anaknya tergantung ke AI sehingga apapun dia tanya ke AI, kreativitasnya tidak ada gitu ya. Masa depan itu harus diadaptasi sehingga bisa efektif seefisien mungkin dengan mengintegrasikan AI. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Kalau saya mengetik ini ke ChatGPT hasilnya apa? Tapi kalau saya mengetik yang lebih kritis hasilnya lebih baik. Gitu ya, bisa kita coba nanti. Kemudian tantangannya tadi Bapak Ibu, Society 50 ya, moral knowing, pengetahuan efek terhadap tadi. Kalau siswa tidak diberitahu tentang efek plagiarisme nantinya gitu, ditakutkan anaknya sudah terbiasa untuk mengambil atau memasukkan konten-konten punya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dari mana.
Itu. Kemudian kebiasaan dengan etika tinggi. Nah, ini Bapak Ibu ya, etika menghormati hasil karya orang lain gitu ya, etika terhadap guru dan lain-lain ini juga diadopsi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya. Saya sangat tertarik kalau misalkan ada yang dari SD Permatahati Bapak Ibu di sini. Kemarin saya baru dari SD Permatahati. Betul sekali, orang Sunda itu kalau lewat di depan orang lain itu sangat mengutamakan culture-nya. Dan ini yang sedikit demi sedikit bahkan hilang mungkin Bapak Ibu ya di anak sekarang. Bahkan kita juga mungkin Bapak Ibu ya ketika ketemu dengan orang lain, kita melewati orang lain selalu bilang punten dengan apa namanya? gestur tubuh gitu ya, gestur tubuh untuk menghormati orang yang kita lewati gitu. Dengan culture seperti ini diharapkan anak punya habit yang luar biasa sehingga dia lebih memperhatikan sikapnya gitu ya. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan kesinambungan yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peluangnya, Bapak Ibu bisa nanti berinteraksi langsung di pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik yang bervariasi, bahkan kalau Bapak Ibu misalkan masih bingung sih, saya masih umpan balik untuk rapot gitu ya, rapot kan oke, nah sudah baik dalam ini kan Bapak Ibu juga ada keterbatasan misalnya nggak variatif gitu ya. Nah, dengan bantuan AI ini Bapak Ibu bisa cari AI untuk feedback gitu dan sangat kontekstual dengan apa yang terjadi. Dan tentunya menghadirkan kreativitas, inovasi dan kritis gitu ya. Karena interaksi langsung berhubungan dengan Bapak Ibu guru serta rekan-rekannya gitu. Siswa yang lain. Oke. Nah, ini dia tool AI bagi guru. Siap-siap Bapak Ibu ya. Oke, ini salah satu hanya sedikit contoh tool AI yang saya ke Bapak Ibu. Ada ChatGPT, kemudian nanti mungkin tidak semua gitu ya. Hanya saya Class Point kemarin sudah sama Kak Angga sudah ya Bapak Ibu ya. Ada ChatGPT, ada Yo, kalau Canva nanti kalau keburu ya Bapak Ibu. ChatGPT, You, kemudian yang ini Copilot kalau bisa, kemudian yang YouTube Summary. Nah, saya gunakan YouTube Summary itu ketika saya mendampingi sekolah binaan saya di Karawang untuk mengakses atau bersama-sama membahas tentang video-video PMM gitu ya. Mari kita coba. Yang pertama adalah mari kita coba ChatGPT Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu. Silahkan ketik di Google gitu ya. Yang harus dilakukan buka alamatnya di chat.openai.com. Kemudian nanti sign up pakai Google saja. Nanti akan ada verifikasi nomor HP. Lanjutkan dengan chat. Nah, pertanyaan atau dengan mengetikkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh machine learning gitu ya, oleh mesin inference tadi, dan hasilnya merupakan output dari jawaban Bapak Ibu. Mari kita coba Bapak Ibu ya. Oke. Maaf tadi saya lagi nonton ini. Apa ya? Oke, di Google Bapak Ibu ketikkan ChatGPT. Enter. Sudah? Oke. Klik ChatGPT.
Oke. Seperti ini tampilannya. Kemudian klik login. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu tinggal pilih continue with Google atau akun 365. Saya pakai Google saja. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu mau akun yang mana yang akan Bapak Ibu gunakan untuk chat GPT. Nah, misalkan saya yang ini karena sudah daftar yang ini, nanti akan ditanya verifikasi nomor HP. Bapak Ibu masukkan nomor HP yang betul ya. Kalau sudah selesai, nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, sampai sini dulu. Nah, oke, kita tunggu Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, silakan ketik di chat atau langsung ngobrol. Sudah? Oke, sudah Bapak Ibu, sama? Sudah Bu, sudah ada yang di grup sudah pada bisa. Oke, siap-siap. Nah, sekarang mari kita coba ketik tanya nih si AI ini. Misalkan tentang apa nih? Misalkan tentang Kurikulum Merdeka. Oke, kurikulum merdeka. Kalau sudah tinggal klik enter, Bapak Ibu. Nah, apa katanya? Dia itu untuk ChatGPT terbatas di tahun 2021. Dia belum punya database atau tadi ya pertanyaan-pertanyaan belum dia masukkan ke database-nya dia tentang kurikulum merdeka. Tapi dia bisa memberikan informasi begini. Oke, mari kita coba cara yang lain. Ayo, misalkan saya mau membuat tugas kelompok, tugas untuk siswa tentang Bu Lia, maaf bisa share screen ulang. Tadi ada yang salah sepertinya. Oke, siap. Bu Nani ya. Oke, Bu. Baik, saya maafkan, Bu. Oke, jadi begini ya sekarang ya. Oke, contohnya saya mau membuat project tentang P5 ya. Temanya adalah kehidupan berkelanjutan misalkan. Saya tuliskannya begini.
buatkan project siswa untuk penguatan project penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kehidupan berkelanjutan. Sampai situ dulu. Nah, langsung keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya bilang Bapak Ibu, meskipun AI, tapi kita harus lebih cerdas. Kenapa? Dengan pertanyaan-pertanyaan lebih kritis, dia bisa membedakan jenis pertanyaannya apa, ini jawabannya. Nah, dengan begini, apakah Bapak Ibu puas? Kalau saya tidak puas, gitu ya. Dicoba oleh Bapak Ibu ya. Kalau jenis pertanyaannya saya ubah menjadi begini. Nah, bisa dibuatkan tugas proyek kelompok untuk siswa kelas 10 tentang kehidupan berkelanjutan. Semua anggota kelompok mendapatkan tugas yang menantang, kreatif, dan menyenangkan. Kontekstual berdasarkan wilayah Cianjur, misalkan gitu ya. Ini khusus nih. Nah, Indonesia ganti dengan Cianjur. Judul proyeknya, membentuk pelajar yang bertanggung jawab. Nah, nih, ini Bapak Ibu ya, ini yang tadi ya, ini langkah-langkahnya, ini dia sebutkan tugas proyeknya untuk meningkatkan pemahaman tentang apa gitu ya, konsep kehidupan berkelanjutan, isu-isu yang relevan dengan Kabupaten Cianjur, mengembangkan kemampuan dalam merancang, melaksanakan, mengolah inisiatif, mendorong kolaborasi. Ada tugasnya penelitian awal, ide, perencanaan, pengukuran dampak, presentasi, refleksi, pameran, evaluasi bersama. Wow, gitu kan? Beda ya hasilnya? Oke, bisa ditanya lagi. Kalau saya senangnya gitu, tanya sekali, tanya terus gitu ya. Tolong dibuatkan proyek tersebut dalam berapa pertemuan, misalkan 5 pertemuan secara detail gitu ya. Nah, ini langsung ya. Pembukaan, penelitian awal, pertemuan 2. Selesai lah Bapak Ibu ya modul ajar kita ya. Oke. Nah, proyek tersebut mengedepankan diferensiasi. Ibu mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, siap. Baik-baik. Ini yang ChatGPT aja dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, bentar. Terus ini kalau misalkan di setiap timnya beda-beda, nanti Bapak Ibu pertanyaannya nanti saya kirimkan ya ke teman-teman. Ini contoh-contohnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu, semakin kita kreatif,
menuliskan di ChatGPT, dia akan mengeluarkan jawabannya gitu ya. Misalkan tuliskan evaluasi beserta indikator dan rubriknya untuk menilai proyek tersebut. Ini ya Bu ya. Skor. Oke, itu untuk yang pertama. Yang pertama ChatGPT ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rubriknya. Bahkan untuk soal-soal juga bisa ya. Soalnya lebih spesifik nanti untuk soal yang understand seperti apa, evaluate seperti apa, harus jelas, genre artinya ya. Dituliskan pertanyaan sedetail mungkin sehingga dia memberikan jawaban yang sedetail-detailnya. Kalau saya biasanya satu pertanyaan, ditanya lagi, ditanya terus gitu. Dihubungkan dengan pertanyaan pertama sehingga dia menghasilkan kemarin saya belajar tentang ini mikroreflektif, dari asalnya saya tidak tahu apa itu mikroreflektif, saya harus belajar para profesor sampai saya membuat panduan mikroreflektif di mata kuliah. Luar biasa, pakai ChatGPT Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, YOU. Tuliskan saja di Google YOU AI gitu ya. Enter. Nah, kemudian ambil yang paling atas di AI search engine. Bedanya dengan Google apa? Sama-sama search engine, tetapi yang U ini sudah menggunakan search engine berbasis AI gitu ya. Oke, mari kita tuliskan. Contohnya adalah gitu ya. Project P5 untuk tema berkehidupan berkelanjutan. Dengan diferensiasi dengan proses dan produk misalkan. Enter. Nah, ini kalau tidak salah U itu lebih, database-nya sudah lebih dari September 2021. Nah, kelebihannya adalah di sini layaknya seperti search engine, Bapak Ibu bisa dengan chat atau bisa dengan mencari gambarnya tentang, nah ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Ini tinggal diklik nanti akan masuk ke website-websitenya atau video sama seperti Google ya. Nah ini video-videonya. Nah sampai berbelanja kalau nggak salah ada ya. Yang saya suka di sini adalah di studi, klik more, kemudian klik studi, dia akan sebutkan. Nah ini, yang membahas tentang materi itu di mana saja, ini contohnya kalau suka gitu ya. Nah ini, tentang diferensiasi mapel IPA gitu Bapak Ibu. Itu U ya, search engine berbasis AI ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah YouTube. YouTube itu saya hanya menambahkan ekstensi sebetulnya untuk masuknya, masuk ke Chrome Web Store. Kalau di Chrome ya Bapak Ibu menggunakan Chrome, saya ini kan Chrome saja, Chrome Web Store. Ini klik. Kemudian di sininya adalah saya tadi masukin AI. YouTube summary kalau tidak salah. ChatGPT. YouTube summary
yang ini Bapak Ibu, YouTube Summary di ekstensinya diketikkan, nanti akan ketemu ini GALSP Glass YouTube Summary with ChatGPT. Nah, dibuka, kemudian install. Nah, kalau sudah terinstall, biasa ya login dulu menggunakan Google. Nanti kalau kita buka YouTube, nah, misalkan di PMM, cari nih kita materi pelatihannya apa. Ini tentang pelatihan mandiri. Saya sudah menyelesaikan beberapa tapi belum selesai karena saya bukan guru. Transisi PAUD misalkan yang ini ya. Atau yang manapun lah ya. Merencanakan pembelajaran yang bermakna. Nah ini ya. Ada perencanaan pembelajaran SD misalkan. Ada videonya kan. Nah ini kurikulum operasional SD misalkan. Memahami CP. Nah, ini pada videonya. Oke, nah video ini saya copy nih. Masukkan ke yang tadi udah saya install, yang ada YouTube. Oke, enter. Cari. Sini ya. Atas. Oke, nah ini. Tidaknya, kalau Bapak Ibu sudah install yang ini yang Glass tadi, yang transcript summary, di sini sudah ada. Kita ada transcript Glass summary. Nah, itu ya. Nah, ini sudah ada dari detik pertama sampai detik terakhir. Nah, dan kelebihannya kita bisa tanya, apa sih kesimpulan dari video tersebut? Gitu. Kita biarkan menyala biar dia bisa menyimpulkan. Nah, oke, sampai sini ada yang berhasil di YouTube chat summary-nya? Kalau Glass-nya sudah diinstalkan, ini ringkasannya ada. Jangan lupa nanti Glass-nya ini harus disetting ya Bapak Ibu. Settingannya adalah language-nya bahasa Indonesia. Sehingga summary-nya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ini membantu Bapak Ibu untuk belajar mandiri di PMM. Gimana? Penasaran kan? Keren Bu, keren. Oke, nggak kerasa. Iya, Masya Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, kalau tadi kita udah tahu cara membuat modul ajar di ChatGPT, nanya ChatGPT lebih dalam. Kemudian kalau belum nemu, nanya AI gitu ya, search engine-nya. Kemudian si YouTube-nya. Nah, tadi saya ingin memberikan bagaimana kalau kita ngasih tugas ke anak-anak, tapi anak-anak ngumpulinnya dari ChatGPT gitu ya. Nama itu untuk namanya korektor AI ya. Korektor AI-nya yaitu berbasis Smodin karena ini orang Indonesia yang bikin. SMODIN, Smodin. Nah, gitu Bapak Ibu di Google. Nah, kalau Bapak Ibu, saya ngasih clue lagi, kalau Bapak Ibu menulis atau sedang skripsi, sedang tesis, atau sedang menulis untuk ikutan CGP nih, nah bisa pakai ini, tulis ulang atau ulangi, rewrite lah ya, di ATM kan nama dia, gitu Bapak Ibu ya.
Ini contohnya, ini kita buka Smodin gitu ya. Kemudian kalau kita mau mengecek plagiarisme ada di sini, ada di plagiat gitu ya. Nah, ini. Mau memasukkan atau langsung dituliskan di sini. Nah, kita coba tadi yang kata si AI itu yang mana ya? Salah satu aja deh, dia bisa mendeteksi enggak gitu ya. Masuk ke Smodin, masukkan ke sini. Nah, kemudian, nah ini plagiasinya. Ya. Oh, nggak boleh lebih dari 1.000. Oke. Panjangan kata dia. Oh, pantesan ya. Maaf. Padahal tadi saya cuma segini ya. Mana sih? Oke, segini misalkan. Pindai. Nah, kalau sudah tinggal klik pindai plagiarismenya. Ada tidak? Nah, ini tidak ada katanya di web, karena kita cuma sedikit ya. Kalau Bapak Ibu ingin menulis ulang, klik yang perbandingan teks. Kalau ingin mendeteksi, tinggal klik deteksi AI. Itu. Mendeteksi konten. Sangat akurat karena baru sedikit gitu Bapak Ibu ya. Jadi masukkan ke sini apakah dia dari AI atau bukan ya. Misalkan tadi yang kata si ringkasan. Nih, buatan AI bukan. Nih. Dia mengelompokkan mana yang AI, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nanti dicoba Bapak Ibu menuliskan apa, ada plagiarismenya atau tidak, deteksi AI ditulis atau sama AI atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Sip. Gimana? Lebih penasaran? Oke, Bu Novi, silahkan. Ada Bu Novi yang sudah raise hand, silahkan Bu Novi. Halo, Bu Novi. Nggak ada. Bu Imas, silahkan. Iya Bu, tapi saya izin tidak izin up kamera Bu ya, karena memang sedang lagi sama anak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu.
dilihat dari praktek tadi bahwa memang ChatGPT ini keunggulannya banyak Ibu ya, terutama dalam memberikan informasi begitu cepat, kemudian membantu kita dalam memberikan jawaban yang responsif tentunya, kemudian membantu kita sebagai guru dalam apa ya, misalkan dalam memberikan tugas-tugas terhadap murid, terutama informasi-informasi tadi bagaimana kita harus memberi bantuan, bagaimana kita memberikan suatu tugas kepada murid. Tapi di sisi lain Ibu sebagai guru atau pendidik kita harus memang ini kan teknologi masa depan. Jadi jangan ketinggalan gitu dengan teknologi seperti ini, apalagi digunakan dalam pembelajaran. Tapi memang harus tahu, kemudian harus diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Tapi sisi lain Ibu bagaimana cara apa ya? Di sisi lain kita harus memang mengupdate semua konten itu. Sisi lain juga bagaimana dengan apa ya, menanamkan terhadap murid itu sisi kreativitas mungkin ya. Bagaimana kita dalam proyek sekarang itu menumbuhkan kreativitas siswa. Apakah dengan ChatGPT ini tidak mengurangi ya terhadap kreativitas mereka gitu? Sepertinya nanti dalam tugas-tugas mereka disuguhkan dengan kemudahan-kemudahan yang memang sangat diminati mungkin oleh mereka. Karena sisi lain membantu mereka juga para murid untuk menggunakannya begitu Bu. Karena cara kita memilah-milih ya bagaimana ini kita menanamkan satu informasi yang memang harus dimiliki oleh murid, kemudian sisi lain ini mengurangi kreativitas tidak gitu untuk peserta didik kita dengan kemudahan-kemudahan teknologi seperti ini. Mungkin itu Ibu yang dapat saya tanyakan. Baik, terima kasih. Saya mau balik tanya ke Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika tadi mengetik pertama kali gitu ya, dan hasilnya hanya seperti itu? Semangat Ibu, karena ini hal baru. Oke, jadi Bapak Ibu yang kita meskipun ChatGPT itu ada sisi baik, sisi buruknya gitu untuk siswa, tetapi yang kita tanamkan kepada siswa itu yang dititipkan adalah kita terapkan bahwa ini teknologi yang bisa membuat kamu, tapi kalau kamu tidak kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan, gitu Bu. Ketika kita tadi menanyakan apa itu kurikulum merdeka, dia nggak bisa jawab kan? Iya, kemudian kita lebih menukik dengan pertanyaan yang lebih panjang. Tolong buatkan ini, gitu ya. Kemudian kita tanya lagi. Itu artinya apa? Itu menumbuhkan kreativitas untuk anak sebetulnya. Nggak apa-apa gitu ya. Dengan ChatGPT dia bisa ngapain, bahkan gitu ya. Ibu tidak perlu harus menggunakan ChatGPT, tapi Ibu bisa mengasah, silakan kamu membuat tugas ini boleh menggunakan video yang sekreatif mungkin. Boleh nggak Bu? Misalkan videonya berbasis video animasi gitu ya. Saya menggunakan AI boleh. Yang kita lihat adalah kreativitasnya gitu Bu. Mulai dari prosesnya dan hasil kontennya dengan menggunakan teknologi AI gitu. Jadi bagaimana teknologi AI ini membantu dia untuk lebih berpikir kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugasnya gitu Bu. Jadi kita asah bukan bagaimana cara menggunakan ChatGPT, tapi bagaimana kita memanfaatkannya gitu Bu. Bisa dengan, boleh nggak Bu katanya di Canva, boleh banget gitu ya. Banyak kan template-template, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana dia template yang sudah ada dia bisa jadikan sebuah kreasi yang lain, minimal ATM lah Bu gitu ya. Jadi prosesnya juga mungkin Bu dilihat ya bagaimana mereka bisa menyadur dari ChatGPT dengan pengetahuan keterampilan yang mereka miliki mungkin Bu ya, nanti bisa berkembang ke arah yang lebih kompleks mungkin Bu ya untuk kreativitas mereka. Setuju Bu, karena di kurikulum kita yang sekarang itu bukan hasil kan Bu ya? Iya betul, tapi prosesnya bagaimana anak memperoleh itu sehingga mereka memiliki keterampilan. Luar biasa, setuju Bu, luar biasa. Terima kasih Bu Imas. Terima kasih sama-sama.
Iya, ada lagi? Iya, Bu Yanti, silakan. Nggak jadi, Bu? Oke. Bu Novi, sudah ada kah? Belum ada. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan kalau ingin bertanya. Atau saya kecepatan tadi ya. Pak Dayat, silakan. Ya, perkenalkan saya dari Tasikmalaya, Bu. Iya, Iya, mengapa? terkait animasi, Bu. Mungkin sedikit Ibu bisa memberi bagaimana cara kita masuk, bagaimana cara mengikut wajah kita sehingga menjadi animasi avatar seperti tadi itu, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Waduh, ini nanti harus sekarang gitu Pak, karena prosesnya lumayan tuh Pak. Pertanyaan tingkat Oh, tinggi. mungkin penasaran, Bu, mau mencoba gitu. Mungkin awalnya seperti apa, masuknya aja. Mungkin sepintas Iya, gitu. betul. Saya juga penasaran tuh, Bu. Dikit aja Bu di-spill, Bu. Nanti kita adain lagi webinar buat ini. Oke. Kemarin saya pakai apa ya? Di Canva itu pakai Bapak Ibu saya sudah install. Kalau pakai HP pakai Magic AI, Bapak Ibu ada Magic AI gitu ya. Yeah. Kita masukin foto aja langsung dia mau pilih yang mana. Nah, gitu. Kemudian kemarin saya install ya. Magic AI. Kalau di Canva itu ada langsung biasanya. Canva. DID kalau tidak salah ya, DID. ID ya. DID ya. Nah. DID. Ada yang mana ya? DID. Di mana saya lupa. Ada di AI di sini. Nah ini application di ID AI Presenter. Nah ini. Ya. Mau yang bawaan atau mau buat baru tinggal bikin. Nah, ini seperti Pautun tadi, mau pakai presenter yang mana, misalkan. Contoh yang ini. Nah, mau menggunakan kalimatnya apa, selamat datang, lain sebagainya. Tinggal pilih bahasa, pilih suara, gitu ya.
Ada nggak bahasa Indonesia ya? Oh ya, sok. Nggak bisa dipental itu kan masih proses kan, Mak. Kayak saya ini Nah, itu Pak. Generate. Harus sign in kalau nggak salah ya. Nah, sign in di ID-nya. Panjang prosesnya, Pak. Yuk. Oke. Nggak bisa, udah habis kredit saya. Oke, mau nggak ya? Bisa ya? Kredit saya habis, Pak, jadi tidak keluar. Nanti biasanya ada apa namanya? Presenternya di sini, Bapak bisa coba-coba ya ke Canva ya. Ke Canva nanti di ID atau bisa Bapak searching avatar AI gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ayo. Sama-sama. Salah saya mau mencoba. Soalnya penasaran. Kemarin sih udah coba kayak itu ya, dipakai apa? Kayak avatar yang apa ya? Ya ini aja yang belum dicoba ya, kayak yang ada AI-nya itu kayak gitu. Soalnya aduh ya. Oke, saya kemarin bikin pakai apa sih, saya lupa Pak. Sama sambil ngoprek-ngoprek. Hasilnya pakai di ID yang tadi, hasil avatarnya di avatar AI, hasilnya gini nih Pak. Susah ini. Ya Pak. Kayak ini Bu ya, kayak animasi Plotagon kayak gitu ya. Plotagon itu bedanya dengan AI seperti apa sih ya? Plotagon sih saya pernah coba di Plotagon kayak gitu. Oh gitu Pak. Iya, di Plotagon, tapi kan nggak mirip-mirip wajah kita, itu kan ngedesainnya ya nggak bisa mirip gitu. Nggak mirip kayak wajah kita. Nah seperti ini mah yang mirip bisa wajah kita nih, kita upload foto sendiri terus agak mirip-mirip gitu, belum mencoba, penasaran juga nih. Oke, saya mencobalah nanti ngoprek lagi. Nah Saya ini juga Pak, coba belum berhasil Bu, yang pakai di ID ini. ini Pak contohnya. Saya lupa Pak apa keren. Oke, boleh juga tuh. Ya kayak mirip-mirip kayak gitu ya. Iya betul, hasilnya gini. Ini kan hasilnya saya ngambil foto pakai HP, kalau nggak salah saya bikinnya avatarnya. Iya. Ini di ID Pak, benar ini di ID. Tapi bikin avatar dulu di HP-nya nama ininya adalah tadi yang Magic AI. Foto kita kita dulu Magic AI di HP, nanti foto. Nah, udah jadi ininya avatar begini, bawa ke di ID. Oke. Wah, mantap nih. Mantap, jadi penasaran nih, Bu. Oke. Jadi penasaran, pengen coba nih. Wah, keren.
Ini cantik kan Mbak, padahal foto Iya, saya sebenarnya. benar, mirip, Cantik, mirip, Bu. mirip, mirip. Cantik banget. Oke. Oke, Mangga. Jadi tadi pakai Magic AI di Magic HP dulu, AI. installkan. Nah, nanti keluarnya ini foto ini, Oke. Pak. Magic AI keluarnya foto ini, nanti bawa ke BID. BID saya habis karena sudah 5 kali upload. Dan harus bikin akun lagi, hapus, bikin lagi. Nah, baru bisa buat Iya, oh begini. pantesan. Saya juga susah di Canva seperti itu kayaknya. Jadi kalau Iya, sudah habis kayak gitu ya bikin akun lagi gitu ya gitu. Soalnya kita iya. ngambil yang gratisan. Pak, karena saya Kalau itu coba pakai akun belajar ID gimana, Pak? Yang for Iya, education itu, bisa nggak? iya, justru banyak gratisnya kalau pakai akun ID ya. Kalau yang Google itu banyaknya yang pro kayak gitu, kayak yang berbayar. Iya. Oke, sip Pak, Boleh, boleh. silahkan Mangga ngoprek. Boleh, siap. Ngoprek. Ih, penasaran nih bikin ngoprek nanti malam. Iya, jadi Anak-anak soalnya suka, Bu. Anak-anak itu seneng kalau kalau lihat animasi kayak gitu. Beda dengan iya, yang asli kayak gitu gitu. betul. Apalagi kitanya lebih cantik ya Pak ya. Nah, Iya. Oke, oke, oke. oke, Keren lah. Magic, ya Magic AI bawa ke DID ya. Sip, Wilujeng ngoprek pada ya. Abiki Siap. samina orang Suparna. Oke, waduh tetanggaan nih, Mas. Satu kabupaten. Siap, mantap, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi Pak, ini Pak siapa? Pak saya lihat dulu. Pak Henry mungkin atau Bu Vera, silakan dibunyikan suaranya. Bu Amin atau Pak Amin ini? Pak Amin kayaknya. Amin. Pak Amin, silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu. Oh, Bu Amin. Bu Ya, Amin. silakan Ibu. Ini maaf nggak bisa membuka layar, lagi gangguan. Monggo Bu. Ibu, terima kasih dengan presentasi hari ini. Sebenarnya terjujur saja saya baru login ya, baru menggunakan hari ini karena mau mengikuti webinar hari ini. Pagi tadi baru login ChatGPT-nya, tapi kok punya saya bahasa Inggris ya Bu. Tadi itu kayaknya dijelaskan bahasa Indonesia, bisa chatnya itu bahasa Indonesia, tapi saya kok belum bisa ya Bu. Bagaimana caranya mengubah chatnya itu ke ChatGPT-nya itu dalam bahasa Indonesia? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ada di setting. Setting. Bentar ya Bu ya. Kalau tidak di Chrome-nya Ibu, ganti ke bahasa Indonesia coba Bu. Bentar. Bamin Zoom. Ya, karena di setting hanya ada temp dan data control. Bapak Ibu yang lain tadi sudah ada yang bahasa Indonesia belum? Sudah, Bun. Bahasa Iya. Indonesia. Sudah, Bu. ya. Sudah bahasa Indonesia. Oke, berarti setting di Chrome Ibu coba ke bahasa Indonesia ya, Bu ya.
Oke, Ibu, semoga menemukan ya, Bu. Bapak Ibu yang lain ada yang bisa berbagi jadi bahasa Indonesia? Lia, Ya, bisa dibuka di setelan. Diklik dulu yang titik 3 di chat GPT-nya Bapak Ibu untuk mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Klik setelan. Terus di sebelah kiri itu ada bahasa. Nah, Bapak Ibu klik yang bahasa Indonesia. Klik bahasa Bapak Ibu. Ada Inggris, ada Melayu, ada Jawa juga ya. Keren Bunda, saya belum nemu tadi. Di setelan ada. Ya, di Bunda setelan. bisa mungkin di ini share screen biar tahu. Bentar ya Bapak Ibu. Karena saya sudah bahasa Indonesia. Coba Bapak di share screen Pak. Saya pandu Pak. Pak siapa? Teh Lia izin ya Teh Lia. Ya, mangga, Bunda, mangga. Ada yang berbahasa Inggris, silahkan untuk dicoba share. Yang Bu Amin awalnya tadi, bahasa Bu. Inggris. Bu siapa tadi? Bu Amin. Saya, Bu Amin. Oh iya Bu Amin silakan. Ya, share screen Bu, coba Bu. Bu Amin dari waktunya 5 menit lagi ya Bu. Bu Amin dari Tegal ya Bu Amin. Saya dari jauh. Dari mana Bu Amin? Dari Kabupaten Pacitan. Oh iya. Alhamdulillah bisa bergabung bersama di Tatar Sunda Bu Amin. Bu Amin silakan. Tapi ini pas nggak buka apa akun. Bapak Ibu ada yang bahasa Inggris? Nanti saya coba cari setelan. Cari setelan ya Bu, ada titik 3 di ujung kanan atas. Oh iya. Siap-siap Ibu. Terima kasih. Setelan atau pengaturan atau bahasa Inggrisnya apa ya? Setting Bu. Bukan. Pengaturan tuh apa bahasa Inggrisnya ya? Setting. Oh, setting. Aku Iya, setting. Ya Allah, punten Teh Lia. Setting. Aku dengarnya abdi ti Pasuruan, tab Jawa Timur, tapi asli ti Pagaden, nyimak Bulia meni hebat, Masya Allah. Biasa Sunda. Asli Pagaden, tapi ayah di Pasuruan, Jawa Timur. Kami dari PAUD, Ibu Lia ikut di sini, Masya Allah. Yang dari luar yang nggak bisa ini orang PAUD. Allah selamat bergabung Bu Cucu. Ibu tidak salah ada di komunitas belajar yang terus menggelora setiap hari Kamisnya walaupun sudah sore. Oke, sudah Pak Bu Amin sudah berhasil. Amin nanti bisa klik setting terus language-nya ya, bahasa Bu Amin ya, language. Ya, siap. Saya language-nya sudah bahasa Indonesia udah di set. Ya. Oke, baik, semangat Bu Amin. Silakan Bu Lia. Terima kasih. Bu Lia, waktu sudah habis barangkali. Silakan ditutup dulu, nanti masuk lagi untuk closing statement. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta waktu sebentar ya untuk refleksi ya. Saya ingin tahu respon dari Bapak Ibu. Baik. Ini refleksinya saya copy juga ke chat Bapak Ibu. Mohon izin
Saya ingin mengetahui respon dari Bapak Ibu, hal baru apa yang telah dipelajari, apa materi yang disenangi, apa yang akan dilakukan ke depan setelah mengikuti, apa yang ingin dipelajari, yang ingin dikembangkan ke depan, gitu ya. Saya kopikan ke chat alamatnya. Silakan untuk diisi, mau ditambahkan foto terbaik. Alhamdulillah, jadi saya menambah saudara nih, gitu ya, dari seluruh Cianjur dan sekitarnya, dan ada juga yang di Pasuruan, luar biasa. Silakan Bapak Ibu diisi. Tuliskan nama instansi, hal baru apa yang telah dipelajari, apa yang disenangi, apa yang dilakukan ke depan, kemudian apa yang akan dikembangkan ke depan. Mangga diantos. Bukan yang itu. Oke, saya sambil upload contoh pertanyaan yang kritis ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencontoh, bisa meng-ATM untuk membuat modul ajar. Oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu terima kasih banyak. Belum berhasil, nggak apa-apa. Kalau belum berhasil dicoba lagi ya. Saya harus hapus dulu, bikin lagi akunnya di ID-nya. KPD ChatGPT. Wow, mulai banyak PR-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kolaborasi hari ini yang luar biasa. Jangan kalah dengan AI Bapak Ibu. Untuk era society 50 ini mentitipkan kita sebagai guru gitu ya. Bagaimana menitik beratkan sikap kepada anak-anak
sehingga menjadikan anak yang kritis, kreatif, bisa menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan nyata dengan memanfaatkan teknologi AI ini, Bapak Ibu ya. Jangan berhenti di sini, terus Bapak Ibu rasa penasarannya ditingkatkan untuk ngoprek yang AI yang lain. Banyak Bapak Ibu. Tadi sudah saya upload cara-cara menuliskan chat GPT ya, yang contohnya agar lebih kreatif Bapak Ibu. Untuk materi bisa Bapak Ibu ambil, saya kopikan di chat ya. Materinya ada di sini, SID webinar AI bagi guru. Saya copy ke chat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah 2 kali ya. Saya lupa. SID webinar AI bagi guru. Silahkan. Selamat beraktivitas, selamat ngoprek-ngoprek dengan AI-nya. Mari kita asah terus kreativitas kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Lia, luar biasa materinya, sangat menginspirasi dan menjadi sebuah kepenasaran buat kita semua ya untuk mengeksplor AI ini supaya lebih bermanfaat, bukan disalahgunakan tapi justru dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pembelajaran. Terima kasih Bu Lia, semoga sehat selalu dan bahagia, dan jangan bosan untuk selalu berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Sepertinya rekan-rekan semua masih penasaran dengan AI ini. Nantikan Bapak Ibu, nanti setelah selesai seri 1 8 webinar ini, nanti akan ada seri kedua. Siapa tahu nanti Bapak Ibu juga bisa menjadi peluang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini, termasuk juga membuka peluang kepada narasumber-narasumber di luar komunitas untuk bisa berbagi di sini. Termasuk juga kepenasaran Bapak Ibu boleh nanti dituliskan di aplikasi saran dan masukan, nanti akan kami bagikan linknya setelah kegiatan seri 1 ini selesai, setelah 8 webinar ya Bapak Ibu. Oke, masih ada satu sesi lagi, yaitu kepada Bunda Nuraini untuk bisa memberikan sambutannya. Tadi mungkin Bunda baru datang ya ke rumah, sampai rumah, jadi harus istirahat dulu, tapi alhamdulillah sepertinya sekarang sudah cantik dan segar. Ya, dipersilakan Bunda. Baik, Teh Ai, terima kasih Bu Lia, luar biasa ya. Saya waktu itu Bu Lia bikin juga ya di sebentar, ini apakah bisa dibuka? Sudah nampak Bu Ai? Ya, sudah nampak. Nah, ini saya pakai di .id ya. Ya, itu ya Bu Lia, saya sedikit agak ini ya, membuat juga seperti teman-teman yang lain, tapi memang karena gratisan ya, jadi sangat terbatas, dan itu sangat mengasihkan. Saya terlihat cantik dan juga suara saya merdu dengan si Ai itu. Oh maaf ya Bu Ai, luar biasa ya Ai. Luar biasa Ai bagi kita. Oh ya sebentar, maaf, saya stop share dulu ya. Luar biasa Bapak Ibu, Ai bagaimana dapat mempengaruhi AI ya, karena saya orang Sunda banget. Terima kasih Bu Lia, saya mewakili dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
atas ilmu pengetahuan dan juga keterampilannya ya, bagaimana di era CSWT 5.0 ini si AI itu artificial intelligence merupakan teknologi yang revolusioner yang telah Kebetulan apa kebetulan ini? dan saya Bulia sebagai pengawas juga memanfaatkan AI ini ya, memanfaatkan AI ini Itu menipis biasa. betul ini sebagai alat bantu yang sangat kuat ya, karena AI memiliki potensi besar untuk memajukan proses pembelajaran, menghadirkan berbagai manfaat bagi guru dan juga siswa ini di seluruh dunia, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lia, penting untuk memahami bahwa AI ini dalam konteks pendidikan Ya, tidak AI mana Bunda? dimaksudkan Hikmawati. artificial intelligence, AI ya. Hidup AI. Allah, hadir, Saya lebih hadir. senang manggilnya AI karena Iya. Sunda banget gitu ya. AI itu Sunda banget. Hidup AI, hidup. Hidup. Apa nama soldo sumbangnya di mana AI? Ada AI, ada Asep, tenang aja Bu. Nah, gitu. Jadi bagaimana AI ini Kantenan atau Pak Asep hadir. Jadi betul ya kata Bu Lia bahwa AI ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru ya, tetapi sebagai alat yang mendukung dan memperkaya pengalaman dalam pembelajaran. Bapak Ibu, tak kalah anak-anak dapat nilai 100 malah sangat excellent banget ya nilainya. Bapak Ibu jangan cemburu. Pasti anak-anak ini menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, ini dimungkinkan saat ini Bapak Ibu harus lebih kreatif dan inovatif bagaimana membuat soal yang kontekstual. AI tidak bisa menjawab Bapak Ibu, tak kalah kita bertanya apa yang sudah kamu lakukan tadi di pagi hari. AI itu tidak bisa menjawab karena saya adalah mesin, saya bukanlah manusia. Saya bukanlah manusia. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda nih. Suara saya juga hampir dimirip-mirip dengan AI. Jadi Bapak Ibu, harapannya setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari Ibu Lia ini ya, bagaimana kita menjadi guru yang kreatif dan inovatif yang dapat menjadikan AI ini sebagai alat yang memperkaya pengalaman pembelajaran, bukan sebagai ancaman. Jadi dengan menggunakan teknologi ini dengan bijak, maka guru dapat mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang dalam dunia yang semakin terhubung dan terotomatisasi. Ke depan harapannya Bapak Ibu guru harus kreatif ya. Bagaimana Bapak Ibu dapat membuat LKPD, dapat membuat soal yang kontekstual sehingga jawaban yang anak-anak sampaikan betul-betul jawaban yang berdasarkan dari pengalaman pribadi. Jangan kalah sama AI. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Lia atas Sami-sami Bunda. Biasa Bu Ai. Bu Lia, Bu Ai juga Memang sebagai Bunda ini luar biasa. Nur Iya, Aini betul. luar biasa. ketua dari KPPD Bu Ai terus mengajak di komunitas ini, mudah-mudahan terus bisa berlanjut ya Bu Ai, mengajak Insya Allah, para Bunda. rekan-rekan guru di Kabupaten Cianjur untuk lebih melek di teknologi. Terima kasih anak-anak, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat terus untuk belajar. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya. Hidup Cianjur, hidup AI. Masya Allah. Air, betul. Nama Hidup saya air. jadi benar-benar viral ya setelah webinar ini. Saya sangat beruntung dianugerahi nama oleh orang tua dengan nama Ai. Sekarang jadi viralnya sekarang gitu ya. Dan Hidup mudah-mudahan Cianjur, saya hidup bisa AI. mengeksplor AI ini lebih dalam lagi supaya lebih bermanfaat, berdampak bagi semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu bahwa seri webinar, 8 webinar untuk seri pertama ini akan segera berakhir ya Bapak Ibu. 2 minggu lagi berarti ya, 2 webinar lagi nanti kita akan ditutup oleh Kepala Dinas Kabupaten Cianjur, dan mudah-mudahan nanti akan terbit juga sertifikat untuk semua narasumber dan peserta yang mengikuti 8 webinar ini. Dan nanti seri berikutnya kami juga akan membuka
kesempatan kepada Bapak Ibu barangkali nanti ingin berbagi praktik baik untuk kegiatan seri webinar seri kedua, 8 webinar seri kedua berikutnya yang nanti akan difasilitasi juga oleh komunitas kami dengan dengan dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, juga Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di webinar berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga